Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi akan melihat bagaimana para apologet Kristen akan mematahkan setiap tuduhan liar, narasi liar dari seorang Ustadz Suma berkaitan dengan iman Kristen, yang dimana Ustadz Suma ini kerap kali mencari ayat-ayat Alkitab yang menguntungkan dia, dan dia tafsirkan secara liar seperti itu, dalam artian bahwa ketika dia mentafsirkan ayat Alkitab, dia selalu lebih mengutamakan kehendak dia sendiri tanpa dia harus mencari tahu dan menggali lebih dalam apa yang dimaksud atau apa yang yang arti dari ayat Alkitab yang dia selalu bawa-bawa itu, seperti itu. Kita akan melihat bagaimana respon dan tanggapan dari teman-teman para apologet Kristen mengenai hal ini. Maka dari itu mari kita bersama-sama simak dan kita saksikan supaya kita melihat bagaimana Ustadz Suma jadi bulan-bulanan dari teman-teman para apologet Kristen. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang lebih valid dalam kata Tuhan dan Tuhan ya. Nanti kita elaborasi Erben, dan saya akan tunjukkan bukti dari kekristenan sendiri sejarah Tuhan menjadi Tuhan. Saya akan share screen. Kalau kamu baca bilang kitab suci adalah pahami sejarahnya, saya setuju. Ini adalah penulisnya adalah seorang pendeta Huta Barat, dan ini adalah kolom Kristen. Dan di sini dikatakan kata Tuhan, sebentar, dari kata Tuhyang. Nih, ya saya akan ini ya, bisa di ini nggak? Ini saya kasih biru ya. Boleh kirim linknya bro, biar aku baca juga. Sebentar ya, saya baca ya. Iya, kirim linknya nggak apa-apa. Berasal dari bahasa Sanskerta yang diserap bahasa Jawa kuno, yaitu Tuhyang, artinya kepala para dewa. Mengingat bahasa Sanskerta terkait paut dengan Hindu, Tuhan pun bermakna dewa. Ya. Jadi saya bukan omong kosong, bukan hanya data dari Kristen, data nasional dari Kompas. Saya akan kasih data dari Kompas. Jadi kalau masalah sejarah ya jangan inilah ya. Insya Allah passion saya di sejarah. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata yang sama di sini ya. Karena itu maknanya kata yang direvisi akan tidak terpakai. Tetapi saat ini logikanya dan kenyataannya, apakah ada kata Tuhan di KBBI? Ternyata masih ada. Dan kalau kita deskripsikan kata Tuhan ini, silahkan si Erben deskripsikan dan breakdown kata-kata Tuhan ini dari kata apa. Karena harus ada rincian dari kata per kata. Tuhan itu dari kata apa? Kalau memang Tuhan itu dari kata Tuhan, sekarang Tuhan dari akar kata dari Tuhan itu dari kata apa? Itu yang pertama. Kalau saya ditanya, saya bisa menunjukkan. Tuhan dari kata Tuhyang. Tuh adalah sang, Hyang adalah di kepala para dewa. Dan ini terkait dari sejarah Sanskerta, sejarah Nusantara, bagaimana Nusantara zaman dahulu, di tahun bahkan sebelum ya Belanda masuk, dia tadi membanggakan tahun 1800-an. Sanskerta itu dari tahun berapa, Erben? Artinya apa yang data yang diklaim oleh gereja itu adalah palsu. Kenapa? Saya berani membuktikan. Silakan breakdown kata-kata, definisikan kata Tuhan itu dari apa. Kalau Tuhyang menjadi Tuhan, sekarang di KBBI masih ada Tuhyang nggak? Nggak ada, karena kata itu sudah diserap dan direvisi menjadi Tuhan. Setiap kata yang direvisi di dalam KBBI pasti dihilangkan kata yang sudah direvisi itu. Tapi anehnya mereka mengklaim kata Tuhan menjadi Tuhan, tapi Tuhan masih ada. Dan kalau kita tanyakan apa dari kata Tuhan itu, akar katanya dari mana, secara terminologi mereka nggak akan pernah bisa menjawab. Tuhan dari mana? Kalau di dalam bahasa Sanskerta, Tuhan itu dari kata Tuhyang, Hyang Widi, Sang Hyang Widi. Kalau Anda orang-orang Jawa pasti tahu Danyang yang menguasai suatu tempat itu dari kata Dahyang. Jadi Erben, kalau masalah historikal jangan coba-coba memalsu data di depan Farhan. Silakan Gurunda. Baik, yang pertama saya tanggapi dulu terkait dengan terkemuka ya. Nah inilah keindahan Islam itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam
itu dianggap terkemuka di dunia dan di akhirat. Artinya iman kami sebagai seorang muslim itu tidak salah ketika mendudukkan beliau itu adalah seorang nabi dan rasul. Masalahnya di sini adalah Al-Quran menerangkan bahwa bukan hanya kata wajihan, tapi dikatakan Ibnu Maryam, anak laki-laki dari perempuan bernama Maryam. Jadi seterhormat apapun dia tetap manusia. Maka kedudukan yang paling tinggi baginya hanyalah nabi dan rasul. Karena dikatakan Al-Masih Isa Ibnu itu anak laki-laki. Mustahil kemudian ya dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disebut wajihan, lalu kemudian diterjemahkan terkemuka di dunia, fit dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Tapi ayat ini kemudian dijelaskan di kalimat akhir, wa minal muqarrabin, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti masuk ke dalam golongan orang-orang. Berarti bukan cuma dia. Nah, apa buktinya? Coba kita lihat dalam Al-Quran di ayat lain, surah Al-Ahzab ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallah wajihan. Musa juga disebut wajihan. Dia ada mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Tentang Isa disebut wajihan. Tentang Musa juga disebut wajihan. Berarti kedudukannya sama. Itu yang saya tanggapi pertama. Kemudian kepada saudara Ade, ketika saudara mengambil data di dalam kitab saudara, ada lagi domba-dombaku yang bukan dari kandang ini. Betul. Ada domba-domba di luar dari pengajaran Yesus. Karena pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya masih ngajar. Makanya dia pesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, pergilah ke seluruh bangsa, janganlah ke jalan lain, tapi datanglah kepada murid-muridku dari Bani Israel. Sehingga murid-murid ini masih menjalankan misi dakwah itu, mengajak orang-orang yang tidak pernah bertemu Yesus untuk beriman kepada Yesus. Jadi memang ada domba-domba selain daripada murid yang bertatap muka dengan Yesus. Yang bahaya dan harus diwanti-wanti sekarang ini adalah serigala yang nyamar domba itu. Ada domba, ada yang nyamar domba. Nah, siapa yang nyamar domba ini? Apakah kemudian Bani Israel? Gak mungkin. Bani Israel udah domba yang disebut Bani Israel sebagian besar menolak Yesus, bukan lagi disebut domba dia, tapi disebut serigala yang menginginkan kemudian pengajaran Yesus itu dipalingkan. Nah, coba kita lihat. Ya, jadi ketika saya mengatakan ada domba-domba di luar daripada kandangnya Yesus, memang betul kandang yang dimaksud di situ adalah tempat dia ngajar, di mana dia berkeliling, di mana dia bertemu dengan orang-orang ini. Itulah yang disebut kandang. Tapi ada juga domba-domba yang di luar, yaitu mereka yang mengimani Yesus sebagai nabi, berasal dari Bani Israel berdasarkan pengajaran orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus. Makanya kan ada sejarah tuh yang menerangkan antara tauhid dan juga trinitas itu bunuh-bunuhan. Orang yang mengatakan Yesus itu adalah penyampai Firaun dibunuh kan. Lalu kemudian Arius ini habis, musnah. Yang muncul kemudian adalah dia mengajarkan trinitas. Nah, coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 33 nomor 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadat, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang-orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu. Nah, ini Yesus berkata. Apa yang dikatakan di akhir kalimat ini? Sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Maksudnya, antikristus penyesat itu sesama dengan Yesus. Coba kita lihat. 2 Korintus 12 nomor 7 misalnya. Apa yang dikatakan di situ? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu.
maka aku diberi suatu dari dalam dagingku, duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tapi faktanya Paulus itu meninggikan diri. Dia bahkan menyetarakan dirinya sama seperti Yesus, bahkan menyebut dirinya sebagai Bapa. Sementara Yesus menerangkan menurut tulisan yang ada dalam kitab saudara ya, dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19, anak-anakku, inilah adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Jadi jangan pernah menyangka di luar daripada Bani Israel serigala itu. Memang mereka berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh kepada kita. Makanya ada Yesus mengatakan begini, percuma mereka beribadah kepada aku, sementara amalan yang mereka lakukan itu adalah adat istiadat, perkataan-perkataan manusia. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa antikristus itu memang ada. Domba-domba yang Anda maksud adalah Anda, tunggu dulu, apakah betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus bahwa dia adalah domba, Anda adalah dombanya dia. Nah, ketika saya mengatakan Yesus itu harus dipercaya oleh dunia, itu tidak merubah akidah saya, tidak merubah pandangan saya dari sejak dulu. Saya katakan begini, Yesus itu utusan Allah untuk Bani Israel saja. Tapi dunia harus percaya bahwa Yesus itu nabi, dia itu rasul. Percayanya bukan untuk dirinya, tapi kudu percaya layaknya muslim. Isa, Yesus itu kami percayai sebagai nabi, tapi ruang lingkup pengutusannya hanya untuk Bani Israel saja. Musa kami imani sebagai nabi, Abraham kami imani sebagai nabi, tapi untuk kaumnya masing-masing. Nah, dunia yang tidak percaya tentang itu tidak ada keselamatan bagi mereka. Tidak ada keselamatan. Termasuk Yahudi yang tidak percaya kenabian Yesus tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Meski mereka menyembah kepada Tuhan yang Abraham, mereka mengimani Musa, tapi ketika Yesus datang kepada mereka, mereka tidak mengimani Yesus sebagai nabi utusan Tuhan, tidak akan selamat. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Bani Israel sudah percaya Tuhannya Israel itu Tuhan yang benar, satu-satunya. Tapi mereka menolak Yesus, ditolak oleh Tuhan. Nah, sama ketika ada orang Yahudi percaya Abraham, percaya Musa, percaya Yesus, kemudian datang Nabi Muhammad SAW, ditolak Nabi Muhammad, imannya juga tertolak. Karena sudah datang Nabi terakhir, tapi tidak dipercaya gitu. Itu poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara berdua. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa disikapi dengan baik. Silakan. Oke, aku tanggapin ya. Oh ya, silakan. Bentar, aku tanggapin. Aku sebentar kalau gitu. Ya, saya berterima kasih dengan Farhan karena dia seorang sejarah. Tetapi yang sangat saya sayangkan dari Farhan ini tidak tahu menempatkan sejarah. Bagaimana kamu menilai sejarah Indonesia berdasarkan sejarah Malaysia? Bagaimana kamu menilai sejarah Indonesia berdasarkan sejarah Australia? Yang saya bicarakan tadi itu sejarah penerjemahan Alkitab, bukan sejarah kamus KBBI. Artinya di sini Bro Farhan ini tidak tahu menempatkan sejarah. Yang saya bahas tadi itu adalah sejarah penerjemahan Alkitab dari kata kurios menjadi kata Tuhan, bukan berdasarkan bukan berdasarkan sejarah dari KBBI. Jadi di sini adalah salah kamar. Kalau ibaratnya bro itu salah kamar, berarti bro bisa kena undang-undang itu loh. Undang-undang kenapa? Karena kalau kau salah kamar, nanti kau masuk ke kamar orang. Di situ ada istri orang, itu repot. Jadi artinya kalau kita mau belajar sejarah, mari kita belajar sejarah dengan baik. Tempatkan sejarah itu pada tempatnya. Jangan paksakan sejarah KBBI menjadi acuan sejarah penerjemahan Alkitab. Tadi sudah saya jelaskan samamu bro, bahwa sejarah penerjemahan Alkitab itu sudah rampung sebelum KBBI itu, dan sudah ada ensiklopedia gereja.
Jadi pahamilah kekristenan itu berdasarkan ajaran kekristenan. Jangan kau pakai yang di luar-luar sana. Aku mau share screen sebelum Bro Aderion. Iya. Oke, saya mau share screen dong. Nah, ini 1 Yohanes pasal 2. Tadi dikutip Bro Juma ini. Ya, terima kasih juga Bro mengutip ayat ini. Dan ini menurut saya ayat yang sangat manis dan indah. Tetapi harus dibaca utuh. 1 Yohanes 2:18 dikatakan gini ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Kalau seorang antikris akan datang, ini berbicara puncaknya nanti ya. Seorang antikris akan datang itu puncaknya nanti, itu kedatangan Yesus kedua. Tetapi sekarang ini juga sudah banyak antikristus. Inilah tandanya waktu itu benar-benar adalah waktu yang gentar. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya antikristus itu ajarannya mirip-mirip dengan ajaran Alkitab. Mirip-mirip dengan ajaran Yesus, tapi tidak Yesus yang utuh, tapi Yesus yang sepotong. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Ya, dikatakan pasti dia akan bersama dengan kita. Sebentar, ada kendala ini. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Coba saya masuk ke dalam ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Apakah orang Muslim mengaku Yesus adalah Mesias, Raja, Nabi, dan Imam? Tidak. Berarti ayat ini kena kepada Bro Juma. Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kalau orang tidak mengakui Allah Bapa sebagai Allah Sang Pencipta dan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai firman Allah yang menjadi manusia, itu antikristus. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia memiliki Bapa. Jadi jelas antikristus bagi orang Kristen. Bahkan kalau kita mau lihat lagi nanti di dalam 1 Yohanes 4, ya kita pulkan aja semua. 1 Yohanes 4 ayat 3 dikatakan di sini, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jelas dikatakan di sini. Jadi jelas antikristus itu memang menyesatkan. Menyesatkan itu artinya tidak memiliki kepastian keselamatan. Itu penyesatan. Karena Yesus kan jelas-jelas dia membawa keselamatan yang pasti. Ya, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, tapi dikatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Antikristus juga bagi orang Kristen. Jadi dari tadi yang kalian anggap itu bahwa orang Kristen mengatakan Yesus itulah Bapa, Allah Sang Pencipta. Kalau ada orang mengatakan Yesus itulah Allah Bapa Sang Pencipta itu sendiri, itu antikristus. Setuju Bro Ade? Setuju Bang. Nah, tetapi kalau orang mengatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya Bapa di sorga dan dia disebut anak Allah, itulah Kristen sejati. Nah, kira-kira begitu. Lanjut Bro. Baik, aku share screen lihat. Alright. Aku mau menjawab tentang ini sebentar ya. Kembali lagi ke sini ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yang dari kandang ini tadi Bang Zuma mengatakan di luar ajaran Yesus. Nah, inilah yang dimaksud pengkabaran Injil yang lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, yaitu kamu, Bang Zuma ini. Karena yang dimaksud di sini itu bukan tentang ajaran, Bang. Yang bukan dari kandang ini. Kita tahu namanya domba itu. Kita lihat di Heskel ini. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Hashem, Allah mereka, ilah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel. Lihat, kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah, Hashem. Kamu adalah domba-dombaku. Domba-domba di sini yaitu maksudnya Israel. Tapi apa yang dimaksud Yesus? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari Israel. Kenapa kau bilang dari ajaran Israel? Maksudnya apa? Ajaran Yesus, di luar ajaran Yesus? Bukan. Targetnya dia itu bukan hanya dari Israel, untuk semua bangsa. Nah ini ajaran-ajaran Injil palsu itu seperti ini.
seperti kamu ini, Bang. Kamu memberitakan bukan apa yang diajarkan para rasul kami. Itu satu. Kedua, tentang masalah Yesus itu ditolak. Memang benar, dan itu sudah dibuatkan di dalam Mazmur ini, salah satunya Mazmur 69 ayat 8. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Makanya Yesus ngomong di sini. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Tergenapi semua di dalam diri Yesus. Ini perkataan semua itu kan sudah saya bilang, kitab Torah, Nabi, dan kitab-kitab Ketuvim itu menuliskan tentang Yesus, Bang. Jadi kalau kamu mau memahami kitab Perjanjian Lama bukan dari kacamata Kristus, kamu tersesat, pasti tersesat. Begitu juga dengan orang-orang Israel sekarang, seperti Tovia Singer. Ditunggulah bait Allah yang ketiga. Ngapain? Tunggu aja terus. Saya tunggu, saya tantang. Tunggu bait Allah ketiga. Kita lihat siapa yang datang. Kita lihat siapa yang datang. Yesus sudah jelas kok. Bait Allah akan runtuh. Tidak ada satu batu pun menumpuk di batu yang lain. Rubuh. Sampai sekarang mereka nggak melakukan kurbanot 2000 tahun lebih. Yang melaksanakan itu siapa? Kami. Orang Kristen yang menjaga itu. Kami melakukan itu oleh darahnya dan dagingnya. Inilah darahku, inilah dagingku. Minumlah, makanlah. Itu kurbanot kita. Ya kamu mau percaya atau enggak itu urusan kamu. Pokoknya kami memang beriman sama dia yang sang Mesias ini, yang adalah ilahi ini sendiri. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan bantah. Sekali lagi si Erben mencoba untuk mengalihkan konteks dari pembahasan yang saya bantah dari dia tentang makna Tuhan. Tadi dia mengatakan bahwa dengan jelas kita semua mendengar arti kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, dan itu saya bantah dengan data. Karena dia kehilangan data, kehabisan data untuk membantah argumen saya, dia menggunakan seperti narasi seolah-olah bahwa itu adalah sejarah penerjemahan Bible. Padahal penerjemahan Bible kata Tuhan ini jika dikaitkan dan diletakkan dengan deskripsi yang benar, pasti akan terjadi perubahan yang besar-besaran. Kalau Kristen mau mengakui makna Tuhan itu dari kata Tuhan, ya, yang artinya kurios di sini, yang di dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut mister, ini artinya tidak seperti itu. Terjadi sebuah revisi besar-besaran kalau kekristenan mau mengakui hal ini. Nah, saya akan membawa sebuah data lagi tentang sejarah bahasa Indonesia. Dia lupa KBBI itu adalah sebagai sebuah pengelompokan kata-kata, deskripsi dari diksi atau deskripsi dari kata-kata maknanya itu apa. Tetapi bahasa Indonesia sendiri itu dari bahasa Melayu. Pentasbihannya memang pada tahun 1928 ketika terjadi Sumpah Pemuda. Saya hafal sejarah ini dengan sangat hafal sekali. Saya akan saya screen sejarah bahasa Indonesia. Ini dari Gramedia. Ini yang terpercaya dalam membuat sebuah data. Jadi sejarah bahasa Indonesia itu dari era kerajaan. Bahasa Sanskerta terus terjadi sebuah pelebaran bahasa, makna dari pelebaran bahasa menjadi dari Sanskerta menjadi bahasa Melayu, yang akhirnya bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Artinya kata-kata yang dikaitkan dengan penerjemahan Bible di dalam bahasa Indonesia terjadi sebuah korupsi makna yang dilakukan oleh para penerjemah yang memang ingin melakukan misi misionaris. Karena di zaman penjajahan ini dilakukan untuk menyaru. Ini seperti yang dilakukan oleh Snork Hurgense. Siapa? Pasti tahu siapa Snork Hurgense. Seorang Belanda yang menipu umat Islam di Aceh dengan pura-pura naik haji, ternyata dia adalah seorang misionaris untuk mengadu domba karena tahu para pejuang Indonesia berani menumpahkan darah karena kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini tidak bisa dibohongi dari sejarah ini. Nah, kalau kita kaitkan dari apa yang dikatakan oleh Erben dengan seolah-olah dia mengatakan saya tidak menempatkan sesuai konteks atau salah kamar, ini adalah bentuk dari kalau bahasa filsafat itu sofisme. Dia berargumentasi, penari diksi seolah-olah yang dia katakan itu benar, tetapi adalah palsu belaka. Cek di Google apa makna sofisme, itu bahasa filsafat. Yang menerangkan adalah Zeno, seorang filsafat dari Yunani. Nah, kalau kita kaitkan dari makna antikris ini di sini, antikris itu semuanya adalah merujuk kepada Paulus. Ini kalau kita maknai secara deskripsi dari Yohanes yang menerangkan itu. Pahami itu.
bahwa antikris itu ada di antara kalian sendiri. Arti di antara kalian sendiri itu ada seorang yang dulunya adalah pengejar, pembunuh dari murid-murid Yesus ini, dan ini ada di 1 Yohanes 7 dan ayat-ayat selanjutnya tentang antikris yang merujuk kepada diri Paulus, karena Pauluslah yang pertama-tama yang terus-menerus membunuhi murid-murid Yesus, dan dia mengaku dengan pengakuan klaim sendiri mengatakan bertemu dengan Yesus dan akhirnya memecah belah murid Yesus. Contoh, dia di Antioquia bertengkar dengan Barnabas, ajaran-ajaran Barnabas diselewengkan, terjadi sebuah sinkretisme atau sebuah perpaduan antara agama yang dibawa lurus oleh Yesus dikaitkan dengan ajaran pagan di Antioquia. Sampai saat ini Antioquia adalah masih berpaham, masih banyak kepaganan yang mereka lakukan. Nah, di Antioquia inilah muncul apa yang dikatakan Paulus, yaitu tentang bagaimana Tuhan telah muncul menjadi anak manusia. Mungkin itu, silakan Gurunda. Oke, baik, makasih. Ya, yang pertama tentang antikristus yang tadi, ya. Dimana ketika diterangkan dalam 1 Yohanes 2, kita umat Islam itu tidak mungkin masuk sana. Karena kita tidak berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Dan ini berbicara mengenai zaman Yesus. Itu bisa dilihat di dalam Matius 23, nomor 33, nomor 36. Nah, lalu kemudian ketika saudara Erben mengambil di nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Nah, mulut teman Kristen memang mengaku Yesus itu adalah Kristus. Tapi Kristus itu adalah orang yang diurapin. Masalahnya sekarang orang yang diurapin ini naik level di dalam akidah Kristen. Apa level itu? Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Padahal Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Harun, Kores, Saul, itu semua adalah Kristus. Cuman ketika dia masuk ke Indonesia, yang tadinya bahasa Ibrani, bahasa Septuaginta, masuk ke Indonesia diterjemahkan sebagai Mesias. Ya, tidak diterjemahkan seperti diterjemahkan menjadi orang yang diurapi. Tidak diterjemahkan tidak digunakan kata Kristus layaknya Yesus. Padahal original teksnya sama-samanya dia menggunakan kata itu, Kristos, orang yang diurapin. Ketika masuk ke Indonesia, label Kristus hanya dinobatkan kepada Yesus saja, demi untuk mengkultuskan si Yesus ini menjadi seperti yang diimani berdasarkan pesan Paulus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kami umat Islam tidak nyangkal. Bahkan sampai mati pun kita akan mengimani Yesus itu adalah Mesias. Sampai mati kami mengimani dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kata data ini, dia itulah antikristus itu. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Nah, coba. Apakah umat Islam itu menyangkal Bapak? Siapa Bapak ini? Dialah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kenapa dikatakan Bapa? Karena dia yang membimbing Bani Israel. Dia yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, membebaskan dari perbudakan, membebaskan dari kejaran Firaun, mengutus nabi-nabi kepada mereka. Jadi hamba Tuhan yang dimanjakan itulah Bani Israel. Mereka sebut panggilan kepada Tuhan itu dan sebutan Bapa. Karena mereka memang anak yang dimanjakan, hamba yang dimanjakan, ciptaan yang dimanjakan oleh Allah. Jadi kita tidak masuk ke sana. Kenapa umat Islam itu tidak manggil Bapa? Ya memang kaidahnya beda. Tapi penyebutan Bapa itu merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, apakah kemudian umat Islam menyangkal bahwa Bapa itulah Tuhan satu-satunya yang mengutus Abraham dan anak keturunannya? Tidak. Akidah umat Islam itu tidak pernah runtuh di situ. Nah, apakah kemudian ketika Bapa mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, akulah yang maha kuasa, akulah yang perkasa, apakah umat Islam nyangkal? Tidak. Kami tidak nyangkal sama sekali. Yang nyangkal itu adalah Kristen. Ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku, Kristen nyangkal dengan akidahnya. Meski mulutnya tidak, tapi akidahnya menganggap Yesus di luar Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri. Nyangkal dia. Nah, tentang anak, kenapa Yesus dikatakan anak? Di dalam perspektif orang Yahudi, mereka disebut anak-anak Tuhan. Kenapa? Terkait dengan Yesus, dia lahir tanpa Bapa.
Maka kalau dia memanggil bapaknya adalah Allah, itu adalah spesial untuk dia dalam pemahaman Kristen, dalam pemahaman Yudaism. Mereka menyebut diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Artinya orang-orang yang soleh, orang yang intim. Di Islam juga kita sebut dengan kekasih Allah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Nah, apakah kemudian umat Islam menyangkal bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan? Tidak. Tapi Kristen nyangkal dia. Meskipun mulutnya mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan, tapi coba lihat akidahnya. Akidahnya mendudukkan Yesus setelah Bapa itu sendiri. Dengan demikian, mereka menyangkal Bapa, menyangkal juga anak. Lalu kemudian terkait dengan domba-domba, ya, yang identik dengan Bani Israel. Jadi saya katakan kepada saudara, domba itu sama dengan Bani Yakub, Bani Israel. Itu domba. Yang mengaku domba tapi bukan Bani Israel, berarti itu sama dengan penyamar-penyamar domba. Anda sudah membawa perjanjian lama. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Berarti Anda nyamar sebagai Bani Israel. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah terhadap serigala yang nyamar domba. Itu poin. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai serigala nyamar domba, mereka yang kemudian mengatakan bahwa perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sudah mati zaman. Ada perintah baru, yaitu perjanjian baru. Apa itu? Kasih. Padahal menurut perjanjian lama ataupun ajaran Yesus, kasih itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketundukan manusia terhadap perintah Tuhan. Ulangan 28 nomor 1. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan Allahmu, atau ilahmu ya sebenarnya di situ, bukan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah ilahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan ilahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Nah, tapi masalahnya sekarang mereka tidak taat, mereka tidak setia, mereka tidak tekun terhadap perintah ilah yang datang kepada Bani Israel. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang-orang ini bisa dikatakan bahwa kamilah Bani Israel itu, Bani Israel rohani dan seterusnya. Gak bisa. Karena ulangan 28 nomor 1, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan ilahmu dan melakukan dengan setia segala perintah ilahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan ilahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di atas muka bumi. Lalu dikatakan di dalam ulangan 11 nomor 1, seperti yang saya uraikan tadi, dan juga Yehezkiel 18 nomor 9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, maka itulah orang yang benar. Dan itulah orang yang mendapatkan kepastian dalam hidup. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian di dalam ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa ini harus berkata amin. Masalahnya sekarang agama Kristen dididik untuk tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Mulut mengatakan kami ini Taurat, kami ini sunat hati, kami ini sunat batin. Tapi di mulut, apa buktinya ketika dikatakan sunat hati? Apakah benar mereka sunat hati? Tidak. Yang dikatakan sunat hati adalah ketundukan hati terhadap aturan mainnya Tuhan. Sementara aturan mainnya Tuhan itu sudah nggak ada di Kristen. Yang ada adalah aturan mainnya Paulus. Apa itu? Dengan matinya Yesus Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana mungkin kemudian mereka mau taat, mau setia terhadap perintah Tuhan, sementara mereka menghapus perintah Tuhan itu. Makanya tadi Yesus di awal saya katakan, ada yang diusir. Siapa mereka? Yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa tidak melakukan kehendak Bapa? Karena kehendak Bapa sudah tidak diajarkan kepada mereka dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena kehendak Bapa itu sudah dihapuskan, karena dianggap itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kutuk dosa. Dan harus ada yang menebus di tiang salib. Demikian, silakan. Ya, silakan, Le. Duluan, Le. Nggak apa-apa, Le. Aku. Oke. Jadi kembali saya mau share screen dulu nih. Share screen. Jadi saya mau menunjukkan data sama si Farhan ini. Jadi kamu itu belajar sejarah yang salah. Yang saya jelaskan samamu sejarah penerjemahan Alkitab, tapi kalau dari sejarah mana? Ini 1612
Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Melayu klasik. Dari semua sejarah ini tidak pernah disebutkan memakai dengan bahasa Sangsekerta, tapi semua ke bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Malaysia ini. Kenapa? Karena memang rumpun bahasa Melayu ini sangat luas. Digunakan juga seperti di Medan, di Riau, baru nanti di Makassar juga ada rumpunnya ya. Baru ada Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Afrika, macam-macam ini semua. Jadi ini bro, makanya kalau belajar sejarah, janganlah kau pakai sejarah yang bukan sejarah penerjemahan Alkitab. Yang nggak nyambung. Jadi kalau kau mau bahas Alkitab, pakailah sejarah Alkitab. Jangan kau pakai lagi nanti sejarah komik bobo. Yang nggak nyambung bro, sampai besok, sampai bongkok kita nggak akan nyambung diskusi kita. Nggak nyambung. Jadi bro Farhan, saya mengakui kamu cerdas. Cuman dalam menempatkan sejarah ini tidak seperti itu. Baru tadi saya menanggapi juga, Bro Juma ini mengatakan mengakui Bapa, bahwa Bapa itu artinya membimbing. Sejak kapan artinya Bapa dipahami sebagai pembimbing? Bapa itu artinya sumber. Kenapa? Karena Hawa pun bersumber dari Adam. Makanya dipanggil Bapa kepada Allah. Sumber artinya itu. Jadi kalau memang di dalam pemahaman Muslim Bapa itu karena itu yang membimbing, berarti sudah berbeda lagi. Berarti kamu tidak mengakui Allah itu sebagai Bapa di dalam konteks Yahudi dan Kristen. Di situ baru tadi dikatakan bahwa antikris itu berasal dari antara kita. Saya sedikit tergelitik. Kemarin saya diskusi sedikit dengan One Way yang mengatakan bahwa Islam itu memiliki kemiripan dengan Ebionit. Ebionit itu adalah salah satu sekte dari Yahudi dan Kristen juga. Dan itu mirip dengan Muslim. Bahkan juga kalau saya ingin membuka wawasan kita berpikir dalam diskusi, Waraka bin Naufal bahkan dengan Siti Khadijah itu juga seorang Nasrani. Seorang Nasrani ini adalah seorang Yahudi dan Kristen akarnya. Dan Baginda Muhammad kan menikah dengan Siti Khadijah, betul Bro Ade? Siti Khadijah kayak? Iya. Siti Khadijah. Khadijah. Waraka bin Naufal ini dia kan seorang pendeta ini, seorang rohaniawan, seorang penulis kitab ini, kitab Yahudi juga. Jadi saya berpikir gini, berarti Waraka bin Naufal inilah yang berasal dari orang Yahudi dan Kristen itu, dan itu cocok dengan Yohanes tadi. Jadi baru tadi Bro Juma lagi mengatakan orang Kristen nggak ikut lagi kehendak Bapa katanya. Kenapa nggak ikut lagi hukum Taurat? Saya hanya mau menunjukkan sama Bro Juma ini apa ini mana tadi? Ada hukum Taurat di dalam Alkitab itu luar biasa, Bro. Jadi kami masih melakukan contoh ini ya. Ajaran ini contoh. Ini 10 hukum Taurat sampai sekarang ini masih tertulis dalam kitab kami. Dan ini runut 10 hukum Taurat. Tapi kalau kita tanya di Quran, ada nggak 10 hukum Taurat ditulis secara runut? Nggak ada. Artinya berarti kami lebih melestarikan hukum Taurat. Bahkan seluruh kitab-kitab Taurat itu kami tempelkan dengan kitab kami sampai sekarang. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Yesus, sejak zaman para rasul. Kalau memang orang Muslim itu melakukan hukum Taurat, jangankan kalian melakukan hukum Taurat, menempelkan kitab Taurat aja dengan kitab Quran kalian nggak berani. Kalau kami tempelkan jadi satu, dijilid dengan baik oleh LI pakai kertas yang luar biasa itu. Kertasnya itu keren, tipis tapi kuat, kokoh. Contoh di sini ya, di dalam hukum Taurat ini dikatakan di sini apa ini? Kita lihat ya, menyembah Yahweh sebagai Bapa. Baru ada lagi di sini ya, mengakui hari ke-7 sebagai hari Sabat. Kalian hari Jumatnya, kami mengakui hari Sabat itu hari Sabtu. Sama dengan orang Yahudi, kami beribadah hari Minggu memperingati kebangkitan Yesus. Baru jangan berzina, ini jelas ini nggak boleh berzina. Jangan membunuh, kami masih pegang teguh dan ini tegaskan Yesus ini. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, nggak boleh berdusta, nggak boleh, kalau istilah biasa bahasa takiyah, ya. Jangan menyingini rumah sesamamu, jangan menyingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini nggak boleh nih, ini hukum Taurat. Makanya saya nggak pernah ingin istri orang, hamba orang, nggak boleh. Ya kalau saya lanjutkan lagi nanti bahasanya lebih gimana gitu ya. Jadi itulah beberapa catatan yang bisa aku sampaikan di sini. Nanti akan ditambahkan oleh saudara Ade
yang luar biasa. Baru tadi itu ya dikatakan Isa itu kan hanya untuk Bani Israel. Saya mau tegaskan lagi, saya jadi bertanya-tanya, nanti Isa kan datang untuk mematahkan salib dan babi. Padahal setahu saya babi itu banyak di Tanah Batak, banyak di Papua. Berarti Isa itu datang dong untuk Tanah Batak, untuk orang Papua juga. Kira-kira begitu. Berarti bukan hanya untuk Bani Israel dong. Betul nggak? Di Tanah Batak banyak babi, di Papua juga banyak, di NTT banyak babi. Betul. Di Rusia juga setahu saya banyak babi, di Australia juga banyak babi. Dia datang nanti. Saya nggak tahu juga ya bagaimana dia pindah dari Tanah Batak nanti ke NTT, ke Papua untuk bunuh babi itu caranya apa pakai roket yang dibuat Rusia yang sangat cepat sekarang, langsung datang, nggak tahu. Lanjut Bro Ade. Malam. Iya, siap. Thank you. Aku mau tanggapin, mau share screen. Ada 3 poin ya, Bang. Aku mau menanggapin tentang masalah kerasulan Paulus, perjanjian baru, dan antikristus. Itu 3 poin itu. Pertama, tentang kerasulan Paulus. Ini sudah tegas ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman ini bisa dibaca sendiri ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Ini panjang. Di Ananias lah yang diutus untuk membaptis Paulus. Itu bisa dibaca lengkap ya. Aku nggak mungkin membaca ini di sini. Setelah itu di Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, ini nih soko guru namanya, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, soko guru gereja, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Oh, mungkin abang mikir, oh itu kan pengakuan Paulus doang. Enggak. Di sini ada di surat Petrus. Petrus sendiri menuliskan hal itu dibuatkan dalam suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahami dan tidak tegur. Sorry ayat 15 ya, maaf. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Ini aku kan juga pernah ngomong kan ke Bang Zuma kan tentang ini, bahwa memang Petrus pun mengakui kerasulannya dia. Ya, terkait itu tentang kerasulan Paulus ya, panjang lebar. Sekarang terkait tentang perjanjian baru, tentang kasih, Abang bilang salah. Bukan seperti itu. Ini perjanjian baru yang dibuatkan oleh Nabi Yeremia itu tentang dosa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman HCM, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan sebagainya. Itulah tentang tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini digenapi oleh diri Yesus sendiri di Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Tidak lagi mengingat dosa mereka. Itu ya paralel tuh, itu paralel. Terkait tentang Mesias, abang bilang kami antikristus. Ini minta maaf bang ya, ini jangan bilang ini penistaan ya. Sesungguhnya antikristus itu ya kalian. Kenapa? Di sini siapa bilang Al-Masih itu diurapi? Enggak. Kalau nanti kamu bilang ngaku-ngaku diurapi, Isa itu diurapi siapa? Siapa yang ngurapin dia? Isa itu di dalam Quran? Enggak. Itulah kenapa tafsiran kalian, terutama ulama-ulama abad mula-mula di zamannya Quran ada, itu menyebutkan kalau dia itu mengusap. Bukan diusap, dia seorang yang aktif. Seorang yang aktif. Ia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka dengan izin Allah orang tersebut sembuh dari penyakitnya, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengartikan ini yang diurapi, kalian harus godok itu kitab, siapa yang mengurapi dia. Nah, kalau kami memang dengan jalannya Elia, yang itu dimana disebutnya Yohanes Pembaptis, dialah yang membaptis Yesus bukan karena dosa, tapi karena untuk menyatakan dia kepada halayak ramai. Yang membaptis dia itu apa? Datanglah suara di atas, inilah anaknya yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bapa itu sendiri yang mengurapi dia melalui tangannya Yohanes Pembaptis, itu Elia. Loh, kalau kalian missing link, makanya para ulama mengartikan dia itu mengusap. Kalau kamu diurapi bang, saya akan tuntut kamu. Di mana Isa diurapi dan oleh siapa itu? Kebingungan kamu pasti, kebingungan.
Makanya jangan bilang sekali-sekali bilang kalau Al-Masih itu adalah yang diurapi. Jangan. Yang benar adalah yang mengusap. Ya pegang aja itu. Kami kan nggak menghargai, nggak dalam rangka menyalahpahami apa yang kalian imani. Tapi kenapa kalian menyalahpahami apa iman kalian sendiri? Kalau Al-Masih itu adalah yang mengusap, kenapa jadi yang diurapi pada saat ngomong berbicara sama kita? Kamu berbicara sama saya, mungkin sama orang lain nggak ngeh. Kalau sama saya paling ngeh di sini. Coba kalau memang Isa Al-Masih adalah yang diurapi oleh siapa? Sekarang abang jawab, silakan. Oke, saya akan ini dulu kembali terjadi sebuah sofisme menarik diksi yang dilakukan oleh si Erben. Saya akan kasih sejarah ini dari kekristenan sendiri. Data yang saya bawa selalu dari kekristenan. Bagaimana penerjemah yang dipakai itu ketika Belanda mulai hadir. Padahal di situ sudah ada sejak lama sebenarnya penerjemahan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, silakan dicek di sini ya. Justru yang muncul pertama adalah yang menerjemahkan dalam bahasa waktu itu masih tulisan Arab. Ya, dalam kitab yang berjudul Serfa Sawa. Ya, kitab doa dan tafakur artinya. Nah, ini dilakukan oleh ketika kerjasama dengan Portugis. Ini zaman Portugis. Ya, saya kasih datanya di atas ya. Ini kekristenan sendiri, data dari kekristenan sendiri. Ya. Terus yang diakui sebenarnya adalah ketika Belanda. Ya, nih di sini. Ya, terjemahan dari Belanda yang menggunakan Tuhan menjadi Tuhan itu yang pertama kali. Padahal yang ketika pakai bahasa Melayu yang masih asli memakai kata Tuhan. Kata Tuhan ini dilakukan ketika Belanda ya mulai melakukan sebuah misi misionaris. Ini berkaitan dengan misi 3G. Ya. Artinya di sini ada indikasi memang disengaja penggunaan kata Tuhan ini untuk menyamakan ya, menyamakan Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam. Saat itu Islam sedang jaya-jayanya di bumi Nusantara dan Belanda kesulitan untuk menancapkan jajahannya di negeri ini. Kenapa? Karena para ulama besar ya dari Zainal Mustafa, Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pejuang-pejuang muslim yang rata-rata baca sejarah, rata-rata perlawanan kepada Belanda hadir dari pondok pesantren. Nah, disinilah mereka melakukan sebuah kamuflase untuk melakukan pelemahan keimanan dengan menyamakan. Ini munculnya juga yang disebut sebagai Kiai Sadrah. Baca sejarah Kiai Sadrah, murid dari Tunggul Wulung. Kiai Sadrah, tulisannya SADRACH, terbawa oleh tulisan bahasa Belanda, adalah seorang yang dimurtadkan dan diambil oleh Belanda seperti yang dilakukan kepada Snok Hurganze, melakukan sebuah misi misionaris untuk memecah belah umat Islam dan melakukan sebuah pelemahan terhadap perlawanan terhadap Belanda. Nah, kalau kita ambil dari pernyataan Erben tadi tentang bagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa nanti babi-babi ada di Batak, babi-babi ada di Irian Jaya. Anda kadang-kadang saya heran, ketika Anda memaknai makna kalimat metafor, Anda kaitkan dengan makna literal. Ketika makna literal Anda maknai metafor. Contoh, aku dan Bapak adalah satu. Dengan buru-buru karena menguntungkan mereka, ini dimaknai secara literal. Tetapi ketika membawa kalimat-kalimat yang bersifat metafor, mereka yang literal, mereka mengatakan itu adalah metafor. Seperti 17 ayat 3 juga. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana jelas maknanya adalah metafor. Yang pertama, mematahkan salib. Artinya nanti Isa alaihissalam akan membuat sebuah pernyataan bahwa aku bukan seperti prasangka mereka yang mati di tiang salib, dan siapa yang menganut ajaran-ajaran salib maka itu bukan lagi umatku. Itu yang pertama. Yang kedua, membunuh babi. Apa mungkin babi ketemu dibunuh? Cerdas sedikit dong. Makna di sini adalah Isa alaihissalam akan melawan dan memerintahkan untuk karena Isa alaihissalam nanti pengikutnya banyak ya, akan melawan semua pemakan babi. Maka pemakan babi itu sekarang sudah menyebar karena antikris memang sudah menyebar ke seluruh dunia, maka Isa alaihissalam akan melakukan perlawanan terhadap pemakan babi itu. Itu makna dari hadis Rasulullah. Bukan dimaknai literal bahwa pedang kemana-mana membunuhin babi. Sudah sedikit dalam mengartikan sebuah diksi. Jadi ketika
kita memahami sebuah makna atau sebuah kalimat, tentu kita kaitannya dengan kontekstual, hermeneutika dan semiotika. Mungkin itu, silakan Gurunda. Baik, jadi yang pertama yang disampaikan oleh saudara Erben tadi, bahwa kitab mereka itu ditempelkan dengan perjanjian lama. Ini justru bukti bahwa yang menyamar seperti domba adalah kalian. Kalian menempelkan kitabnya agama Yahudi bersama dengan kitab Anda supaya Anda dianggap sebagai Yahudi, sebagai penerus, sebagai domba. Kan itu yang Anda inginkan. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan itu bukan pembimbing. Inilah yang saya katakan bahwa memang terkadang orang ikut debat itu hanya karena modal pandai menyusun kata, tapi tidak berdasar terhadap keilmuan. Kenapa saya katakan di dalam kitabnya Bani Israel, bahkan di kitab Anda juga, perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan itu pembimbing. Pembimbing itu kata lainnya adalah penuntun. Yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan. Dan ada ratusan data di dalam kitab yang Anda gunakan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengatakan Tuhan menuntun. Menuntun berarti membimbing. Apa salah kalau saya mengatakan Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, itu sama aja. Menuntun Bani Israel, membimbing Bani Israel, itu sama. Datanya banyak kok. Ya. Kejadian 24 nomor 27, Kejadian 24 nomor 48, Kejadian 13:21, Imamat 11 nomor 45, Imamat 23 nomor 43. Tuhan menuntun. Menuntun artinya membimbing, mengarahkan. Itu. Lalu kemudian terkait dengan hukum Taurat, saya katakan kepada saudara, Anda boleh mengatakan tidak ada hukum 10 Taurat di dalam Al-Quran. Secara tersusun tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran tidak menjiplak kitabnya Yahudi. Itu bukti. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak kitabnya orang Yahudi, kemudian Anda bawa-bawa waraka, maka yang muncul di dalam Al-Quran itu adalah kitab yang dituliskan waraka. Tapi kan tidak. Justru di kitab Anda dengan bangganya Anda mengatakan di kitab kami ada. Nah, siapa yang menyamar siapa sekarang? Tapi kalau Anda mengatakan di dalam kitab kami masih ada hukum 10 Taurat, 10 hukum Taurat, percuma, aku bilang, percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena itu sudah dihapuskan. Efesus 2 nomor 15, Roma 7 nomor 6, Paulus itu dengan valid mengatakan itu. Tetapi sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Makanya Yesus pun Anda tuhankan. Meski hukum Tauratnya mengatakan jangan ada ilah lain. Ilah sama dengan sembahan. Ilah sama dengan Tuhan. Tapi kemudian Yesus Anda ilahkan. Roh Kudus Anda ilahkan. Perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, apakah Anda salah? Anda tidak salah. Karena memang Anda mengikuti pemimpin Anda, yaitu Paulus. Dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti Anda bebas. Mau mengilahkan apapun, mau mengilahkan 5 Tuhan, 10 Tuhan, 11 Tuhan, 1.000.000 Tuhan pun bebas Anda. Karena Anda tidak terikat hukum Taurat. Jadi kalau Anda masih ada kok, jangan salah. Kalau Anda mengatakan masih ada di kitab Anda, berarti Anda ingkar terhadap ajaran Paulus yang adalah apostolis agama Kristen. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita, Yesus telah mati yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan lagi dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi kalau Anda mengatakan kami masih ada hukum Taurat, itu Anda mengotori mulut Anda. Kami melek kitab Anda, kami mengerti kitab Anda. Mau lari kemanapun kami tahu bahwa yang Anda katakan Anda ikut hukum Taurat itu melanggar perintah apostolos Anda, melanggar aturan Paulus. Efesus 2 nomor 15, ya. Dengan matinya Yesus di atas salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan semua ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau Anda masih menggunakan Taurat itu lucu gitu loh. Tapi nggak apa-apa, demi untuk nyamar sebagai domba nggak masalah. Itu nggak masalah itu ya, karena Anda mau nyamar-nyamar. Nah, lalu terkait dengan yang disebutkan tadi oleh saudara Farhan ya, terkait dengan babi itu. Benar. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti.
Jadi inilah bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah. Lagi-lagi Al-Quran itu bercerita tentang ahli kitab. Tidak ada seorang pun ahli kitab sebelum matinya kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang ini semua akan beriman. Karena orang ini sudah beriman, maka itu sama halnya dia telah mematahkan salib. Karena nggak ada lagi orang yang nyembah kepada Yesus. Sama halnya dia membunuh babi. Karena tidak ada lagi orang makan babi. Nggak ada lagi ahli kitab makan babi pada masa itu. Nah, kalau Anda mengatakan, bagaimana dengan kami yang ada di Indonesia? Sama, ketika Yesus itu datang untuk Bani Israel, tapi orang-orang di kita itu mengetahui bahwa Yesus itu untuk semua bangsa, menurut iman saudara. Sama itu. Ketika dia datang kemudian dan semua ahli kitab beriman kepadanya, itu sama mematahkan konsep yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini. Dipatahkan semua itu. Sama halnya dia membunuh babi, kemudian menghapus jizya, kemudian apalagi mematahkan salib. Kenapa? Karena ahli kitab semua sudah beriman. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda tidak dianggap. Kenapa Anda tidak dianggap? Karena Anda bukan ahli kitab. Lalu bagaimana dengan nasib kami? Nasib Anda itu harus mendengarkan Yesus, bahwa setelah ia datang akan datang seorang penolong lain. Berarti Anda harusnya hidup di bawah hukum penolong lain itu. Anda harusnya hidup di bawah panji Al-Quran. Makanya yang disebutkan ketika Nabi Isa datang, itu adalah ahli kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalian tidak, karena kalian itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang diseru, ya ayyuhan nas. Anda masuk di situ. Sedangkan seruan kepada ahli kitab hanya kepada dia, ya Bani Israel, ya ahlal kitab. Hanya kepada Bani Israel saja. Anda nggak masuk di situ. Ketika ya ayyuhan nas diseru, barulah teman-teman Kristen masuk di dalamnya. Nah, apakah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penolong Anda? Nggak bisa. Yesus nggak bisa juga. Lalu siapa penolong Anda? Nggak ada penolong Anda itu. Anda ke Yesus ditolak, Anda ke Nabi Muhammad juga ditolak. Karena Anda bukan Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Datang lagi ke baginda Rasulullah SAW, juga diusir. Kalian bukan kaumku, kalian bukan umat. Kalian menyangkal aku ketika kalian hidup. Nah, inilah yang teman harus pahami. Terakhir, ketika saudara mengatakan, apakah Nabi Isa alaihissalam itu diurapin? Loh, yang saya jelaskan itu Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya dia yang dilabeli Kristus. Padahal orang diurapin itu banyak. Kores, Harun, Daud, Salomo, Saul. Semua orang itu diurapin. Kenapa mereka tidak disebut Kristus? Sementara yang disebut Kristus adalah orang yang diurapin. Orang-orang yang saya sebutkan tadi juga diurapin. Kenapa ketika masuk ke Indonesia hanya Yesus yang dilabeli Kristus? Harun tidak, Kores tidak, Saul tidak. Apa sebabnya? Padahal Kristus itu adalah orang diurapin. Orang-orang ini juga diurapin. Kenapa dianggap bukan Kristus, tapi orang diurapin aja? Hanya Yesus yang disebut Kristus. Karena kalian ingin mengkulturkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Melanggar daripada hukum Torah, menggenapi perintah Paulus bahwa kita dibebaskan dari hukum Torah. Demikian. Sebentar, saya karena besok saya harus nyetir ke Sumatera. Saya istirahat dulu, tapi saya nggak keluar, saya nyimak aja. Di sini ada Ustadz Alif dan Unirifa. Silakan untuk mengganti saya karena saya. Ini Le, gimana Le? Kita tutup lanjut. juga lah. Kita lanjut. Jadi gini, kawan. Tanggapin dulu ya. Iya, saya mau nanggapi pernyataannya Bro Juma ya. Dikatakan menyamar kita itulah itu. Menurut saya kalau menyamar itu tidak akan mungkin Kejadian sampai Maleakhi utuh-utuh disatukan dengan Matius sampai Wahyu. Namanya menyamar ya. Justru bagi saya itu lebih tepat yang menyamar itu kalau dikutip kutipan ringkas. Tidak utuh seperti apa yang tertulis aslinya. Jadi kalau saya, logika saya itu kalau menyamar tidak akan mungkin utuh diambil, disatukan. Tapi kalau yang menyamar itu bagi saya lebih cepat, lebih tepat. Kalau diambil sedikit-sedikit hanya untuk dimirip-miripkan, itu menyamar. Baru tadi Bro Farhan ini ada menyinggung 3G, Gold, Glory, Gospel. Sejak kapan bahasa Inggris menjadi bahasa Belanda? Dari sini sebenarnya sejarah ini udah salah. Bahkan nanti kalau bicara sejarah Bro Farhan,
Belanda itu tidak pernah berperang dengan bangsa Indonesia yang beragama Hindu atau Buddha. Iya, tetapi yang berperang dengan Hindu dan Buddha siapa? Ya ini beda lagi ceritanya, bro. Bahkan kalau menurut Bapak Gus Dur, Kristen lebih dahulu masuk Indonesia daripada Islam. Itu Pak Gus Dur loh, seorang presiden dan seorang ulama menyampaikan itu. Jadi kalau bro mengatakan Kristen itu di bawah penjajah, berarti bro menyangkali apa yang disampaikan Pak Gus Dur, menyangkali data sejarah bahwa Kristen sudah ada sebelum Islam datang di Indonesia dan masih ada sampai sekarang buktinya. Yaitu namanya Kristen Nestori dari Assyria. Itu ada dalam catatan sejarah gereja. Baru tadi Bro Jumai tadi menyinggung tentang Bapak itu. Penegasan bro itu justru semakin menegaskan bahwa Bapak yang kamu pahami dengan Bapak yang dipahami Islam dan Kristen itu berbeda. Tadi bro ada mengutip tentang ini, kulihat tentang penghibur. Kalau bro menganggap bahwa penghibur itu adalah Nabi Muhammad, berarti yang mengutus Muhammad itu adalah Yesus, berarti Yesuslah Allah. Coba dibaca ini kalimatnya. Semua ini kukatakan selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti apakah Muhammad diutus oleh Bapa di surga dalam nama Yesus? Berarti Yesus itu luar biasa. Jadi di sini bro Juma kalau membaca itu baca dengan teliti bro, supaya kamu tidak menggali lubang untuk dirimu sendiri. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu, roh itu artinya tidak ada wujudnya, itu tidak ada fisiknya. Pertanyaan saya, apakah Muhammad ada darah dan dagingnya? Enggak ada. Kalau Nabi Muhammad enggak ada darah dan dagingnya, maka tepat dia Roh Kudus. Roh dia. Tapi setahu saya Nabi Muhammad itu ada darah dan dagingnya. Ada tulangnya juga, ada rambutnya. Buktinya siapa itu? Ada satu ulama di daerah Jakarta sana itu, ada rambut Nabi itu yang sampai disimpan itu. Iya kan, ada rambutnya, ada bajunya juga. Jadi kalau Bro Juma mengutip bahwa ini adalah Nabi Muhammad, kamu itu bunuh diri dalam dialog seperti itu. Apakah Muhammad diutus dalam nama Yesus oleh Bapa? Ya luar biasa kali lah Yesus ini. Berarti saya lebih percaya kepada Bapa yang mengutus Nabi Muhammad di dalam nama Yesus. Cuma pertanyaannya nanti, apakah ajaran Nabi Muhammad sama dengan ajaran Yesus? Ini topik yang baru lagi nanti. Saya mau lihat lagi, bro tadi kutip juga ini Yohanes 16. Jadi kalau dibaca itu utuh, jangan dibaca sepenggal. Karena kalau dibaca sepenggal nggak dapat intinya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada murid-murid. Apakah Nabi Muhammad pernah datang kepada murid-murid Yesus? Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya Yesuslah yang mengutus penghibur itu. Jadi kalau bro mengatakan bahwa penghibur itu adalah Muhammad, berarti Muhammad diutus oleh Yesus. Yesuslah Allah itu sendiri. Apa bro setuju bahwa Yesuslah Allah itu sendiri? Nanti bro jadi oneness. Jadi oneness lah bro. Karena mengatakan Yesus Bapa itu sendiri. Dan jikalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makanya Roh Kudus itu menuntun manusia bebas merdeka dari dosa. Perbuatan-perbuatan tercela itu tidak akan mungkin ada pada orang yang hidup sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi dia akan terus hidup dalam kebenaran dan dia selalu mengarahkan dirinya kepada Yesus sebagai hakim yang adil. Jadi kalau bro mengutip Yohanes 14 dan Yohanes 16 ini, satu hal yang kuminta sama kawan-kawan muslim, baca dengan teliti. Kalau bro Juma suaranya kencang dan sepertinya meyakinkan, tetapi suara bro Juma yang kencang ini harus di cross check. Betul enggak yang disampaikan itu? Orang Kristen itu belajar Alkitab itu seperti itu. Kita tidak boleh asal menerima perkataan. Dosen saya ada profesor dari Amerika waktu saya mengajar. Justru saya tahu dia semakin profesor, saya semakin kritis. Karena bagi saya mengkritisi orang cerdas, saya mendapatkan ilmu. Sampai pusing dosen itu lebih penting. Kalian ini sampai banyak ditanya pun. Sampai ada dosen saya ngomong begini sama saya.
aku ini kalau masuk ke ruangan kelas kalian ini, aku harus benar-benar persiapan. Karena kalian ini bertanya kritis-kritis, katanya. Ya baguslah Pak, berarti Bapak belajar, kami belajar. Kami hanya bertanya, Bapak yang cari buku, Bapak tambah pintar, kami juga ikut pintar. Karena bagi orang Kristen itu ada namanya kritik teks, kritik sejarah, kritik historis digunakan. Dan sedikit lagi untuk Bro Farhan, tadi masalah sejarah, satu saran saya sama Bro, tempatkan sejarah pada konteks, jangan disapu rata. Yang saya sampaikan sama kamu tadi, sejarah penerjemahan Alkitab memakai kata Tuhan. Dan itu pun etimologinya itu sebenarnya dari kata Melayu Tuhan. Saya sudah sebutkan, ini dia datanya ini. Jadi Bro Farhan kembali menyimak apa yang saya sampaikan. Bukan etimologi kata Tuhan ini berasal dari bahasa Sanskerta, Tuhiang. Tidak. Yang saya pakai adalah etimologi kata Tuhan sebagaimana sudah dibuat di dalam ensiklopedia gereja. Inilah menjadi pedomannya. Jadi jangan pakai dataran yang lain. Jangan sampai Bro ibaratnya datang tamu ke rumah, Bro minta air putih, Bro kasih racun, kan nggak nyambung Bro. Itu dia. Jadi tempatkan konteks sejarah itu pada sejarah. Bro, ada yang mau disampaikan Bro? Silakan. Siap. Terima kasih. Aku tanggapin. Aku share screen boleh? Ya silakan. Tapi aku sampai di sesi ini ya, karena saya batas jam 11. Sama-sama. Aku juga. Ya oke, tutup aja. Terkait tentang si Bang Zuma ngotot kalau kami adalah domba yang nyamar, ini tadi kan saya sudah menjelaskan Bang, bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yang tadi pun saya sudah menegaskan bahwa kandang ini bukan lagi ngomongin tentang ajaran, tapi memang di luar Israel. Yang dimaksud bukan dari kandang ini tuh di luar Israel. Seperti yang tadi aku bandingkan dengan kitab Yeskiel, bahwa yang disebut domba itu ya kaumku, itu Israel. Itu kalau abang mau ngotot terus dengan ke ngototannya abang, ya terserah. Tuh, pertama. Kedua, kami menempelkan perjanjian lama hanya untuk mengkait-kaitkan dengan orang Yahudi, seakan-akan kami ada kaitan dengan Yahudi. Itu bohong. Karena Yesus itu sendiri mengatakan di sini, seperti yang aku sering katakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, kitab Ketuvim, kitab Tanah. Itulah yang menuliskan tentang Yesus. Ya masa kami buang kitab perjanjian lama itu? Kan konyol. Memang Yesus mengatakan seperti ini. Yang benar, fakta yang nggak bisa kamu hindari, bahwa kitab Taurat itu sudah nggak ada di Quran. Itu betul, seperti yang Erben katakan. Tapi kalau kamu paksa untuk kami membuang ini kitab Taurat, seakan-akan kami tidak ada hubungan, kamu nggak boleh seperti itu. Itulah iman kami. Memang Yesus mengatakan kitab-kitab, semua kitab nabi-nabi dan tanah itu membicarakan tentang Yesus. Ketiga, tentang masalah abang bilang kalau misalnya, oh itu kan Yesus, kami nggak ngomong Isa. Loh, justru saya mengatakan itu karena abang bilang kami anti Kristus. Anti Kristus itu kan arti yang diurapi. Loh, memangnya kamu Almasih itu diurapi? Bukan. Almasih itu artinya yang mengusap. Kenapa yang mengusap? Kalau kamu memahami dengan Almasih itu arti kata yang diurapi, kamu harus godok itu kitab kamu. Yang ngurapin Isa itu siapa? Makanya Almasih ini diartikan berbeda dengan Kristus, berbeda dengan Mesias, yaitu yang mengusap. Jadi yang aktif, bukan yang pasif. Yang harusnya diurapi, kamu jadi yang mengusap. Karena kalau kamu disebut diurapi, ya kamu mesti tahu siapa yang mengurapi dia. Ketiga, lihat Bang ya, tentang masa depan orang-orang Yahudi sekarang itu memang sudah diomongin sama Yesus di Matius 24 ini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah, Bait Hamikdas. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Yesus yang ngomong nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, pusinglah mereka tahun 70 di Konsilium Nia. Akhirnya mereka membuatlah namanya Konsilium Nia. Ini sejarah. Ya, dalam Konsilium Nia ini yang diperkirakan berlangsung di kota Yafne. Karena suci adalah suatu konsili hipotesis
hipotetis yang akhir abad ke-1 menjelang tahun 100-an ke atas, yang sebelumnya diyakini telah merampungkan kanon Alkitab Ibrani. Selain itu, menurut hipotesis ini, dalam konsilium Nia, kemungkinan pihak otoritas Yahudi memutuskan untuk mengecualikan kehadiran mereka yang meyakini Yesus sebagai Mesias. Makanya ada namanya Birkat Haminim. Dari situlah kenapa? Karena memang konsili ini itu ditenggarai karena apa? Karena bait Allah itu sudah dalam tanda kutip dihancurkan oleh nubuat Yesus yang ini. Bait Allah dihancurkan, hancur lebur, mereka tuh nggak bisa lagi. Nah, biar kamu tahu nih, saya kasih bocoran kamu tentang Yahudi zaman sekarang. Inilah makanya ada namanya misnah. Misnah itu kepercayaan, ini yang kamu selama ini kalian ditipu. Kepercayaan akan suatu hukum lisan ilahi sebagai tambahan bagi hukum Musa yang tertulis tidak dikenal pada penulisan Alkitab yang berlangsung di bawah ilham ilahi. Berabad-abad kemudian ada suatu kelompok Judaism yang namanya Farisi yang mengembangkan dan mempromosikan konsep hukum lisan, itu namanya Torah CBAP. Torah CBAP. Ini dia. Selama abad pertengahan, orang-orang Saduki dan orang Yahudi lain menentang ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab ini. Akan tetapi selama bait Allah Yerusalem masih menjadi pusat ibadah, hal ini menjadi hal yang sekunder. Oke, saya lanjutkan nih. Namun pada tahun 70 Masehi, ya di sini hancur bait Allah. Bangsa Yahudi menghadapi krisis agama dalam skala yang sulit dibayangkan. Yerusalem dibinasakan oleh legion Romawi. Bait Allah itu dijadikan pusat berhala, dan lebih dari 1 juta orang Yahudi terbunuh. Bait pusat dari kegiatan rohani mereka musnah, hancur lebur. Ini yang dibilang Yesus. Inilah yang dinubuatkan Yesus di abad pertama, di tahun 30-an something. Tahun 70 hancur. Nah, makanya disitulah dikenal namanya misnah. Makanya kamu jangan ditipu. Ini sejarah. Makanya ada misnah, makanya ada gemara. Apa-apaan itu? Itu bukan dikenal, itu nggak dikenal, Bang. Itu nggak dikenal. Lisannya lisan aja. Tapi akhirnya sekarang mereka bahkan merayakan pembacaan Talmud setiap tahunnya. Mereka nggak pernah mereka merayakan hari di mana mereka menyelesaikan membacakan Torah. Nol. Talmud yang mereka rayakan. Inilah Yahudi yang kalian cium-cium nih. Justru mereka itu krisis karena memang bait Allah ini, yaitu bait Allah itu tubuh Yesus itu sendiri. Makanya 3 hari kamu hancurkan bait Allah ini, 3 hari akan saya bangun kembali. Itu kan artinya kebangkitan Yesus maksudnya. Loh, kalau kamu nggak mau percaya sama Yesus, lebih percaya sama orang-orang Yahudi TikTok zaman sekarang, fine, it's okay, nggak masalah bagi kami. Gitu. Jadi besok-besok panggil Yahudi ke sini, debat. Aku terbuka berdebat dengan orang Yahudi, Bang. Panggil ke sini. Ya kira-kira untuk kalau bisa sesi malam hari ini saya sampai di sini. Kalau teman-teman mau lanjut, moderator secara darurat saya ambil alih ya. Ya, terima kasih kawan-kawan ya. Saya butuh istirahat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih diskusinya mantap. Ya, Bro Juma semangat terus. Oke, suaranya tetap menggelegar. Meriam bambu tetap. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi yang sangat luar biasa dan juga seru, yang dimana kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, mereka sangat luar biasa, sangat hebat dan sangat cerdas dalam menanggapi dan meresponi setiap tingkah dan juga narasi liar dari seorang Ustadz Suma, yang dimana kalau kita mendengarkan sepanjang diskusi atau debat ini, memang Ustadz Suma ini selalu saja mau framing untuk membahas Alkitab seperti itu. Karena ketika teman-teman para apologet Kristen mulai membahas tentang kitabnya, pasti dia sendiri akan melakukan banyak cara untuk bisa framing, untuk kembali lagi membahas Alkitab. Emang ada apa seperti itu ya? Karena kalau kita melihat, memang Ustadz Suma ini dalam setiap video-videonya, dia sebagian besar lebih banyak mengajarkan kepada umatnya mengenai isi Alkitab daripada ajarannya dia sendiri seperti itu. Contohnya, kalau kita melihat, dia selalu saja kalau di dalam suatu diskusi atau debat, dia pasti membahas isi Alkitab, membahas Alkitab seperti itu. Malah ada salah satu videonya Ustadz Suma ketika dia berceramah atau memberikan materi kepada mahasiswa atau siapapun itu, yang pasti di depan banyak orang. Dan itu saya lihat anak-anak muda
di dalamnya dia hanya membawa Alkitab membahas Alkitab seperti itu, membahas tentang iman Kristen lebih banyak. Kalau dipresentasikan mungkin dia ada 890% membahas tentang kekristenan daripada membahas tentang imannya dia seperti itu ya. Ini yang sangat miris ya kalau kita melihat tingkah dan kelakuan Ustadz Suma ini yang semakin hari semakin doyan untuk membahas tentang kekristenan seperti itu. Entah ada masalah apa terhadap Ustadz Suma seperti itu, tapi ya kita melihat bagaimana luar biasanya para hamba Tuhan ini ya, para teman-teman para apologet Kristen tidak tinggal diam, tapi mereka mau melawan Ustadz Suma dengan tujuan bukan mencari siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana mereka mau meluruskan setiap kebenaran-kebenaran yang dibengkokkan, bahkan disalahgunakan oleh seorang Ustadz Suma sendiri, yang diputarbalikan oleh seorang Ustadz Suma sendiri seperti itu. Karena kalau sampai Ustadz Suma terus begini, orang akan terus di luar sana yang di luar kekristenan akan berpikir bahwa jadi seperti ini ya kekristenan seperti itu, karena mereka mendengar dari sumber yang salah, dari seorang Ustadz Suma seperti itu. Tapi kalau mereka mendengar sumber dari orang-orang Kristen, orang hamba Tuhan, bahkan juga para apologet Kristen, pasti mereka akan mendapat suatu hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan dalam hati mereka seperti itu ya. Kita hanya bisa berdoa kiranya setiap firman yang dibahas oleh teman-teman para polemikus itu, kiranya firman itulah yang berkuasa atas diri mereka, hidup mereka, dan kiranya firman itu yang boleh mengubahkan kehidupan mereka, dan sehingga mereka juga boleh diberikan kesempatan untuk mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga kiranya kita juga terus mendukung teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan yang terus setia untuk melayani melalui media sosial ini, supaya mereka terus diberkati Tuhan, dan setiap pergumulan mereka biarlah Tuhan terus campur tangan dan menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktu sesuai dengan seturut dengan kehendaknya. Oke saudaraku, sebelum saya menutup video ini, saya mau membagikan untuk kita semua satu firman yang sangat memberkati saya. Kiranya firman ini juga boleh memberkati kita semua, yang terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Di situ katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, ayat ini merupakan ayat yang sangat populer dan terkenal dalam Alkitab, yang dimana ayat ini menekankan kasih Allah yang luar biasa bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ayat ini juga menjadi dasar keyakinan kita sebagai orang Kristen tentang keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kasih Allah yang luar biasa saudaraku. Yohanes 3 ayat 16 ini menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga ia harus mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus, demi keselamatan manusia, demi kita manusia yang berdosa. Kasih ini tidak terbatas hanya pada sebagian orang, tetapi meluas kepada dunia ini, yang berarti semua manusia atau semua orang tanpa terkecuali. Dan ayat ini juga menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ini merupakan janji dan juga ini merupakan suatu reward untuk kita. Jadi kita percaya kepada Yesus, kita juga mendapatkan suatu jaminan, yaitu hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga dan Yesus Kristus. Hidup kekal ini bukan hanya tentang keberadaan setelah kematian, tetapi juga tentang kualitas hidup yang dipenuhi kebahagiaan dan damai sejahtera di dunia ini. Dan yang berikutnya, pentingnya iman, di mana Yohanes 3:16 ini menekankan bahwa percaya kepada Yesus adalah kunci untuk menerima anugerah kehidupan kekal. Iman ini bukan sekedar pemikiran intelektual, tetapi juga komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Dan pesan untuk hidup dalam kasih, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mempraktikkan kasih yang sama yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini berarti mencintai sesama, memaafkan dan berbuat baik kepada semua orang, bahkan musuh kita. Dan ini juga merupakan pesan untuk kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi kasih Allah yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16, juga mendorong kita untuk membagikan pesan ini kepada orang lain. Kita dapat melakukannya melalui kesaksian pribadi, mengundang teman-teman kita ke gereja, atau sekedar melakukan percakapan yang terbuka tentang iman atau bersaksi tentang bagaimana karya Allah dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 3:16 adalah pengingat yang kuat tentang kasih Allah yang luar biasa dan janji kehidupan yang kekal yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ayat ini juga merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih, menjadi saksi dan membagikan pesan keselamatan kepada dunia. Oke saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan kita juga boleh terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga melalui kehidupan kita, diri kita keseharian, orang bisa melihat bagaimana Yesus Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.